Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lansari Juliana dengan NIM 123206054. Dalam video ini saya akan membahas tentang Theory of Region Action atau TRA, dan bagaimana teori ini bisa membantu kita memahami tantangan adopsi teknologi pembayaran digital khususnya oleh pengguna yang lebih tua. Kasus ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, jadi mari kita mulai untuk pembahasannya. Teknologi pembayaran digital seperti QRIS, Dana, OVO, dan GoPay kini semakin umum digunakan, tapi tidak semua orang bisa langsung mengadopsinya. Jadi, orang tua yang tidak tumbuh bersama teknologi digital sering merasa ragu dan takut mencobanya. Contohnya seperti pengalaman pribadi saya, suatu hari saya makan di warteg dengan ibu saya nggak bohong tunai dan ingin bayar menggunakan QRIS. Ibu saya langsung bertanya, emang bisa ya dek pakai gitu-gituan? Nah, komentar ini mungkin terdengar lucu, tapi sebenarnya mencerminkan tantangan yang besar. Jadi adanya kurang pemahaman, kepercayaan, pengaruh sosial terhadap teknologi baru. Jadi dari sini kita bisa gunakan Theory of Region Action atau TRA untuk menganalisis masalah ini. Theory of Region Action atau TRA dikembangkan oleh Fishbein dan Atzen menyatakan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan ditentukan oleh dua hal yang utama. Jadi yang pertama itu sikap terhadap perilaku, apakah orang itu melihat perilaku tersebut sebagai sesuatu yang positif atau negatif. Lalu yang kedua itu ada norma subjektif, apa yang mereka pikir orang-orang penting di sekitar mereka harapkan dari mereka itu apa. Jadi kalau seseorang melihat sesuatu perilaku sebagai hal baik dan merasa lingkungan sosial juga mendukung, maka besar kemungkinan mereka akan melakukannya. Jadi kayak pengalaman pribadi saya juga dengan ibu saya, pertama dari segi sikap terhadap perilaku, ibu saya merasa takut salah menggunakan aplikasinya, takut kalau uangnya hilang, takut kalau sinyalnya hilang, dan juga takut transaksinya gagal. Dan yang paling penting, ibu lebih nyaman dengan uang tunai atau uang fisik atau menggunakan pembayaran dengan cash. Kedua itu dari sisi norma subjektif, lingkungan sosial ibu saya, teman-temannya, saudara seusianya belum banyak yang menggunakan QRIS atau dompet digital atau mencoba adopsi teknologi baru. Jadi tidak ada tekanan sosial untuk menggunakan tersebut. TRA menjelaskan bahwa karena ibu saya memiliki sikap negatif dan tidak ada merasa dorongan sosial, maka dia tidak punya niat untuk mengadopsi teknologi pembayaran digital. Jadi kalau kita uraikan lebih dalam untuk itu, ada keyakinan perilaku atau behavioral belief. Takut salah pencet, takut uangnya hilang, bingung cara pakainya, lebih suka pegang uang fisik, lebih suka bayar dengan uang tunai. Dan yang kedua itu keyakinan normatif belief. Tidak ada yang ngajak atau mendukung, tidak ada contoh nyata dari teman sebayanya juga, anak-anaknya tidak membimbing secara langsung juga. Jadi semua keyakinan ini membentuk niat yang lemah untuk berubah. Nah, apa yang bisa dilakukan perusahaan vintage untuk meningkatkan adopsi di kalangan orang tua tersebut? Sekarang kita masuk ke bagian pentingnya. Jadi bagaimana cara meningkatkan adopsi pembayaran digital oleh orang tua berdasarkan Theory of Region Action. Teori ini bilang bahwa perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh sikap dan norma subjektif. Jadi kita perlu menyusun strategi yang bisa mengubah persepsi dan pengaruh sosial mereka juga. Jadi ada berikut beberapa strateginya itu. Pertama, edukasi langsung dan visual ramah lansia. Jadi orang tua seringkali tidak nyaman membaca teks kecil atau bahasa yang teknis. Jadi buat video tutorial dengan huruf besar dan penjelasan sederhana juga. Gunakan bahasa sehari-hari yang mereka pahami juga. Bisa juga adakan pelatihan langsung di lingkungan mereka seperti di posyandu atau pengajian atau balai RW. Jadi semakin akrab tempatnya, semakin mudah juga orang tua atau yang lebih tua pelajari atau belajar.
Kedua itu keluarga sebagai agen perubahan. Peran anak dan cucu sangat penting, jadi mereka bisa mendampingi saat orang tua mencoba teknologi baru atau adopsi teknologi yang baru. Jadi bayangkan kalau ada kampanye seperti ajak ibu coba QRIS hari ini atau mulai mencoba pembayaran teknologi digital, itu bisa jadi momen bonding sekaligus edukasi. Saat orang tua merasa didukung oleh keluarga, mereka jadi lebih percaya diri juga. Nah, ketiga itu juga bisa jadi influencer lansia atau tokoh masyarakat senior yang kita gunakan. Jadi orang tua cenderung percaya pada orang seusia mereka. Gunakan figur publik yang sudah berumur dan aktif pakai teknologi juga. Jadi kayak contohnya ibu-ibu selebgram yang bayar sayur pakai QRIS atau teknologi digital tersebut, atau ajak ustadz, tokoh adat, atau ketua PKK untuk berbagi pengalaman digital mereka tersebut. Yang keempat itu desain aplikasi ramah lansia. Jadi kadang masalahnya bukan niat tapi antar muka yang membingungkan. Jadi solusinya itu adalah tampilannya juga lebih simpel, hurufnya juga lebih besar, kontras warna yang jelas, ada mode orang tua juga dengan panduan langkah demi langkah, dan bahkan bisa ditambah suara pemandu untuk tiap tombol tersebut. Jadi dengan tampilannya nyaman, orang tua bisa lebih mandiri saat menggunakan aplikasinya. Dan kelima, ada pendekatan komunitas dan sosial. Jadi tokoh masyarakat pun punya pengaruh besar, seperti ngajak RT, ketua pengajian, atau pelatih senam untuk jadi panutan orang tua atau yang lebih tua. Kalau orang tua lihat teman-teman sebaya juga sudah pakai, mereka akan ikut. Ini cara efektif untuk membantu atau membentuk norma baru yang positif juga. Jadi intinya itu, semua strategi ini bertujuan untuk mengubah sikap negatif jadi lebih positif dan menguatkan norma subjektif melalui dukungan sosial dan keluarga. Tapi kita juga harus sadar satu hal ini, kita tidak bisa memaksa orang tua berubah dalam semalam atau cepat. Adaptasi mereka butuh waktu, butuh proses, butuh belajar yang panjang, dan yang paling penting juga butuh dukungan dari orang-orang terdekatnya. Tapi juga bukan mereka berarti tidak bisa. Jadi kayak contohnya itu seperti ibu saya dulu takut banget video call, takut gak bisa menggunakan, takut salah pencet. Tapi karena sering saya ajak, saya coba mendampingi, akhirnya sekarang malah suka sendiri. Jadi tiap malam menelpon cucunya atau ponakan saya dengan menggunakan teknologi tersebut. Jadi artinya orang tua bisa beradaptasi asal diajak, bukan dipaksa, didampingi juga bukan disuruh, dibimbing dengan sabar, bukan dimarahi juga, dan pelan-pelan kepercayaan mereka juga tumbuh untuk mencoba adopsi teknologi baru. Jadi adopsi pembayaran digital oleh orang tua bukan cuma soal teknologi, jadi ini lebih dalam soal persepsi pribadi dan pengaruh sosial di sekitar mereka. Dan dengan Theory of Urgent Action atau TRA, kita tahu bahwa niat bisa dibentuk lewat dua hal: sikap yang positif terhadap teknologi dan dukungan sosial yang kuat juga. Maka untuk mempercepat adopsi ini, kita juga perlu edukasi yang sederhana dengan relevan, dukungan keluarga yang konsisten juga, desain aplikasi yang ramah dan tidak membingungkan untuk orang tua, panutan dari komunitas mereka sendiri juga. Jadi kalau strategi ini diterapkan secara berkelanjutan, maka teknologi juga bisa jadi lebih inklusif dan menyentuh generasi termasuk orang tua kita juga atau orang yang lebih tua. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan tentang Theory of Urgent Action atau TRA dan strategi untuk adopsi pembayaran digital ini bermanfaat juga. Jadi kalau kamu merasa video ini berguna, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.